Pulau Kalimantan memiliki peran strategis sebagai super hub ekonomi Nusantara dan kawasan konservasi global. Dengan tutupan hutan mencapai kurang lebih 57% dari total daratan, Kalimantan menjadi habitat penting spesies endemik seperti orangutan, bekantan, dan gajah Borneo. Namun dalam 5 tahun terakhir, wilayah ini mengalami deforestasi seluas kurang lebih 526.000 hektar. Didorong oleh ekspansi tambak, perkebunan sawit, serta pembangunan infrastruktur. Dari aspek daya dukung dan daya tampung, sejumlah indikator menunjukkan tekanan lingkungan yang signifikan. Sungai-sungai utama seperti Kapuas, Barito, dan Mahakam mencatat nilai BOD berkisar 5,1 hingga 5,4 mg per liter, melebihi ambang batas baku mutu 3 mg per liter. Nilai kualitas air tergambar pada nilai indeks kualitas air, serta tergambar melalui peta status mutu air Pulau Kalimantan yang terdiri dari status mutu air kelas 1, 2, 3, hingga 4. Selain itu, ekonomi ekstraktif seperti pertambangan, perkebunan, dan industri turunan yang dilakukan di wilayah Pulau Kalimantan. Indeks kualitas lingkungan hidup IKLH Kalimantan secara rata-rata mencapai 76,83 pada tahun 2024, lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 73,53. Kalimantan Timur menempati posisi tertinggi dengan IKLH 80,20. Indeks kualitas air masih tergolong sedang dengan nilai rata hanya 53,86, terutama akibat pencemaran limbah domestik dan tambang. Sektor persampahan menunjukkan tantangan infrastruktur dan kelembagaan. Total timbulan sampah mencapai 2,94 juta ton per tahun, namun kapasitas pengolahan masih rendah. Kalimantan Utara mencatat capaian tertinggi dengan 76% sampah terolah. TPA sanitary landfill baru tersedia di kota-kota besar seperti Balikpapan dan Banjarbaru. Sedangkan daerah lain masih mengandalkan sistem open dumping. Pada aspek persetujuan lingkungan, Kalimantan mencatat lebih dari 8.700 dokumen AMDAL dan UKL-UPL. Kalimantan Timur mendominasi dengan 4.179 dokumen. Namun, evaluasi menunjukkan 42% dokumen tidak memenuhi standar teknis dan masih banyak yang tidak berbasis data spasial atau simulasi dampak jangka panjang. Media daring dan media sosial juga mencerminkan eskalasi isu lingkungan. Tahun 2023, lebih dari 4.500 pemberitaan daring menyoroti kasus kebakaran hutan, pencemaran sungai, dan tambang ilegal. Seluruh data ini menunjukkan bahwa Kalimantan sedang berada di persimpangan antara peluang pembangunan dan risiko krisis ekologis. Pendekatan berbasis data, penataan tata ruang ekologis, penguatan pengawasan, serta kolaborasi pentahelix mutlak dibutuhkan untuk memastikan bahwa pembangunan Kalimantan berlangsung tanpa mengorbankan daya dukung lingkungannya. Rekomendasi utama yang dilakukan diantaranya adalah tuntaskan RPPLH, RPPEG, RPPEM di seluruh provinsi. Gunakan teknologi pemantauan spasial, perkuat integrasi tata ruang berbasis daya dukung, libatkan masyarakat dan kampus dalam pemantauan.